Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gofrandi Raihan dengan NIM B1B1211117, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang APBDes. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Keuangan negara perlu dikelola dengan baik. Ketika pengelolaannya dilakukan dengan secara asal, bisa saja efeknya menjadi buruk. Efek buruk tersebut berupa pengembangan yang tidak berhasil dilakukan. Ketika dikelola dengan baik, beberapa aspek pasti akan berkembang. Keuangan negara sebagai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang seharusnya menjadi faktor determinan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawabannya yang terintegrasi dan tersinkronisasi, upaya mewujudkan hal tersebut hanya dapat dilakukan jika terwujud sistem keuangan negara yang terpadu, di mana egosentris, ego sektoral, dan egonisasi dapat dikesampingkan untuk menjadikan keuangan negara sebagai instrumen mewujudkan keadilan sosial atau social equity. Selanjutnya yaitu pengertian dari APB Desa. APB Desa adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara kepala desa dan badan pemusyawaratan desa atau sering disebut BPD tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa dan pendapatan diharapkan untuk menutupi keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APB Desa mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberikan suatu periode 1 tahun yang dituangkan dalam bentuk peraturan desa atau Perdes. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa penyusunan APB Desa merupakan suatu bentuk perencanaan dan penganggaran keuangan desa berupa instrumen kebijakan publik sebagai upaya pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD dan ditetapkan dalam peraturan desa pasal 101 ayat 1 dan 4 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 serta pasal 20 Permendagri nomor 113 tahun 2014. Selanjutnya untuk fungsi APBDes yaitu sebagai dokumen resmi mempunyai kekuatan di mata hukum dan menjamin kelayakan sebuah rencana kegiatan dari segi anggaran sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kepada kegiatan secara teknis. Karena dokumen ini mempunyai kekuatan hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. APBDes ini juga menjamin tersedianya anggaran yang pasti untuk melaksanakan rencana kegiatan. Ini merupakan suatu alasan mengapa desa perlu membuat APBDes. Setelah mengetahui pentingnya APBDes, kita juga perlu mengetahui isi dari struktur dari APBDes. Untuk ketentuan penyusunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir dengan sejumlah keistimewaan, salah satunya yaitu alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dengan nominal yang sangat besar untuk setiap desanya. Dengan alokasi dana desa yang sangat besar dan otonomi yang diberikan pemerintah Indonesia pada pemerintah desa, membuat desa dapat menggunakan semua dana tersebut untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah desa. Namun pemerintah desa tidak hanya memberikan dana dan membebaskan desa menggunakan sesuai keinginan mereka, pemerintah memberikan panduan untuk penggunaan dana tersebut yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, khususnya mengenai mekanisme penyusunan APB Desa dijelaskan secara rinci pada pasal 20 sampai 23 pada tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Pihak yang terkait dalam penyusunan APB Desa yaitu pertama pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa, BPD Badan Pemusatan Desa, perwakilan warga seperti tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu bupati atau camat, serta peran para pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa. Yang pertama peran peran kepala desa yaitu menyiapkan SKT penyusun, membahas raperdes APBD desa, dan ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD. Selanjutnya menetapkan perdes APB Desa dan perdes APB Desa Perubahan, mensosialisasi perdes APB Desa Perubahan, dan perdes pertanggungjawaban APB Desa, menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, menerbitkan keputusan pelaksana teknis pengolahan keuangan desa, menetapkan bendahara desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, serta menetapkan pengelolaan aset desa. Peran sekretaris desa yaitu memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran, ya, RKA, menyiapkan ranperdes APB Desa, ranperdes APB Desa Perubahan, dan ranperdes pertanggungjawaban APB Desa, memeriksa dan merekomendasi RAB yang disusun oleh pelaksana, menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan, mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan pertanggungjawaban APB Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh pelaksana teknis pengolahan keuangan desa. Selanjutnya peran BPD yaitu membahas raperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPB Desa dengan RKP Desa, menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama kepala desa, mengawasi proses penyusunan dan implementasi APB Desa. Selanjutnya peran masyarakat yaitu konsolidasi persiapan partisipan yang terlibat dalam proses agregasi kepentingan, mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda, memilih preferensi atau prioritas program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi, dan terlibat dalam penyusunan RKA, melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan adalah peran dari bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bupati melimpahkan tugas kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengempu pemberdayaan desa. Di penyusunan APB Desa perlu diperhatikan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, APB Desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP Desa. Yang kedua, APB Desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Yang ketiga, rancangan APB Desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa. Yang keempat, APB Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan perdes selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang struktur atau unsur APB Desa. Struktur dari APB Desa terdiri dari 3 bagian, yaitu pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang
melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, sedangkan penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke dalam APB desa melalui rekening kas desa. Pembelanjaan menurut Permendagri 20 tahun 2018 pasal 1 dikatakan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Dan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Yang termasuk penerimaan pembiayaan adalah SILPA tahun sebelumnya, perencanaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Selain itu, secara teknis, penyusunan APB desa juga memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan desa. Pendapatan desa ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data. Selanjutnya, belanja desa. Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 1 dikatakan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa disusun secara berimbang secara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah, kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Belanja desa terdiri dari belanja bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat mendesak desa. Jenis belanja desa terdiri dari belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran atau tidak akan diterima kembali oleh desa. Selanjutnya yaitu pembiayaan desa. Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Yang termasuk penerimaan pembiayaan desa adalah SILPA. Tahun sebelumnya, pencairan dana desa, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Sedangkan termasuk pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan desa cadangan, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal. Selanjutnya, alur penyusunan atau siklus penyusunan. Secara garis besar, penyusunan APBD dibagi dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Detail penjelasannya akan dijelaskan penjelasannya yaitu yang pertama penyusunan rancangan anggaran desa atau perencanaan disusun dan diajukan oleh kepala desa dan atau BPD sebaiknya dikonsentrasikan kepada elemen masyarakat misalnya melalui dialog, rapat, dengar pendapat. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa. Anggaran desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rangka pembahasan penetapan anggaran desa. Yang kedua yaitu pembahasan anggaran desa atau perencanaan. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa selambat-lambatnya 7 kali 24 jam sebelumnya. Anggaran desa usulan kepala desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. Anggaran desa yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD selanjutnya didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor. Anggaran desa yang mendapatkan nomor diumumkan dalam rapat paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD atau komisi. Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul, pemandangan umum dari BPD dan pemerintah desa, selanjutnya pembahasan dalam komisi bersama pemerintah desa atau pengusul, pendapatan komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan, persetujuan dan perundang-undangan desa atau penganggaran. Apabila anggaran desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 kali 24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, anggaran desa harus sudah disempurnakan. Apabila anggaran desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan atau lobby beberapa pihak yang belum disetujui. Anggaran desa yang telah disetujui BPD harus disampaikan kepada pemerintah desa, misalnya selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APB desa oleh kepala desa. Selanjutnya peraturan pelaksanaan anggaran desa atau pelaksanaan. Kepala desa dapat menetapkan kebijakan anggaran desa yang dituangkan dalam keputusan desa. Keputusan kepala desa tersebut harus disampaikan BPD dengan tembusan bupati dan camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan. Kesimpulannya yaitu pengelolaan APBDes diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata dengan secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menerbitkan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa atau SIS-KEUDES. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tentang desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Alokasi dana desa diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara perubahan APBN tahun 2019 yang telah dialokasikan sebesar 70 triliun rupiah untuk dibagikan ke 74.954 desa sesuai dengan alokasi yang diperoleh masing-masing desa. Sekian dari saya untuk APB Desa. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.